Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Imran Sanusi di Langkah Punakawan Channel. Halo kawan-kawan sedulur Langkah Punakawan Channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah kedatangan narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Om Edi Bakers. Jangan lupa lu subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa lu hidupin loncengnya agar lu bisa mengikuti video-video kita di Langkah Punakawan Channel. Halo Om Edi, apa kabarnya Om Edi? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Semoga teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita semuanya pada sehat walafiat. Alhamdulillah. Tidak kurang satu pun dalam keadaan baik-baik juga. Bang Imron, bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah Om Edi masih sehat, masih Amin. bugar. Syukur alhamdulillah kalau semua Alhamdulillah, sehat. Om Edi. Amin. Om Edi, kita udah lama nih ya nggak berjumpa Om Edi ya, sekitar kalau kurang lebih 2 minggu ya Om Edi ya. Terus gimana nih Om Edi, selama adanya pandemi ini lagi booming lagi nih Om Edi ya. Terus kegiatan-kegiatan Om Edi ini masih tetap berjalan enggak nih Om Edi ini? Alhamdulillah insya Allah berjalan dengan baik dan masih apa adanya. Ya walaupun ada yang sedikit berkurang, kita syukuri, kita nikmati. Itu saja. Yang penting semua pada sehat, semua bisa berjalan, dan semua bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Walaupun aktivitas ini selalu dibatasi. Nggak apa-apa, memang saatnya seperti ini. Oh gitu Om Edi ya. Yang pentingnya masih tetap menjalankan suatu aktivitas Om Edi ya. Ya siap. Alhamdulillah Om Edi ya. Terus keluarga sehat Om Edi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semoga sehat ya Alhamdulillah teman-teman ya. Om Edi sehat lah kita. Yang penting ya tetap Om Edi ya, jaga jarak Om Edi tetap Betul. ya. Ya, prokes tetap dijalankan. Oh tetap ya, pakai masker, cuci tangan, sama jauhilah kerumunan gitu ya Om Edi ya. Betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau pakai masker, saya masker dilepas kita nih. Oh gitu ya. Tapi tenang Om Edi, kita masih Amin. masih sehat Om Edi ya. Yakin, insya Allah sehat. Amin amin. Kita udah suntik vaksin 2 kali, suntik Amin. vaksin. Ya enggak. Sama di swab udah 2 kali. Ya enggak. Alhamdulillah sehat. Ikuti saja Amin, aturannya. amin. Betul Om Edi. Yang penting kita taat apa ya? Kita taati aja lah aturan-aturan pemerintah Om Edi ya. Ya, kita jalani. Oke Om. Om Edi, dalam obrolan kita yang kemarin ini kita ingin bertanya nih Om Edi, apa saja sih yang diperlukan dalam membuat sebuah bendera Om Edi? Di Bakers ya. Iya, di dunia Bakers ini biar kawan-kawan Langkah Punakawan nih tahu Om Edi. Ya, kayaknya banyak yang nanya itu ya. Wah, itu sangat pengen tahu nih Om Edi, anak-anak ya di luar sana gitu Om Edi. Oke, saya akan menjawab sebuah pertanyaan ya. Mungkin ini mewakili teman-teman sekalian. Oh. Jadi ada sebuah persyaratan atau kriteria mendirikan sebuah bendera. Yang perlu kita ketahui ada sebuah basic sebenarnya, dasar. Nggak itu di sebuah wadah, nggak di paguyuban, nggak di sebuah Bakers bendera yang namanya independen, klub, komunitas ya. Ini berbeda dengan single factor ya, kalau single factor sendiri nih ya. Betul. Jadi yang kita tanyakan adalah bendera non single factor single rider dulu. Jadi yang pertama adalah sebuah kriteria persyaratan mutlak adalah member. Oh, member. Harus memiliki pasukan. Kenapa? Karena pasukan ini nanti akan menduduki jabatan-jabatan krusial. Oh, gitu. Ya, nanti ada yang namanya ketua umum, ada yang namanya humas, yang ada sekretaris, bendahara. Di bawahnya adalah member-member. Oh. Ya, nanti ada divisi-divisinya masing-masing. Dan nanti di atasnya tuh ada seorang yang dibilang agak pembina, penasehat, bahkan founder. Ya kan, nanti di sana ada orang-orang itu. Lalu yang kedua adalah memiliki sebuah sekretariat. Oh, gitu. Kalau anak Bakers ngomong sekarang sekret. Sekret Ya anak ojol juga tahu lah bahasa Anak sekret ojol ya, ya. kandang gitu. Betul. Ya di sana itu fasilitasnya harus bisa memadai, artinya bisa memfasilitasi untuk forum, untuk mengondisikan kalau tamu datang, untuk menyimpan data ataupun buat tempat silaturahmi, tempat soan itu. Terus yang ketiga adalah sebuah bendera. Sebuah bendera ya. Di mana bendera ini adalah sebuah bentuk logo, nama, kata-kata, slogannya juga ini adalah melambangkan ciri khas sebuah bendera. Oh, gitu. Secara krusialnya adalah
mengartikannya sendiri adalah sebuah bendera sendiri yang mengartikan tentang lambang dan logo dan artinya. Terus yang keempat adalah mempunyai sebuah ADRT, anggaran dasar rumah tangga ya. Mungkin sebagian sudah banyak yang memiliki ataupun sebagian mungkin sudah memiliki tapi nggak digunakan, itu udah biasa. Oh gitu ya. Tapi ada juga yang tidak menanamkan itu tapi menyimpulkan dengan sebuah namanya kode etik. Oh kode etik. Ya, dan ada sebuah silaturahmi. Terus ada lagi yang kelima adalah memiliki sebuah kopdaran. Oh kopdar. Karena kopdaran ini adalah sebuah tempat di mana saat dia melaksanakan Acara. temu kangen, Oh, ya kan, gitu. kopi darat, Iya, ya kan, iya, itu iya. lokasi-lokasi yang biasa dipilih ditempatkan ini juga mempunyai kriteria. Oh. Pertama, kopdaran ini tempat strategis Oh gitu. yang gampang dicari oleh tamu-tamu atau buat sowan. Oh. Yang kedua, memiliki lokasi yang aman, nyaman, tidak mengganggu masyarakat. Betul. Tidak mengganggu lalu lintas, ya kan, tidak mengganggu kesibukan di jalan. Yang ketiga, paling nggak deket lah dengan tempat kopi. Oh gitu. Karena baker sini nggak jauh dari tempat kopi dan rokok. Jadi di mana aja boleh Om Di ya? bebas, mau di Oh. lapangan, di pinggir jalan yang tidak mengganggu nggak masalah. Kayak mulai kayak di BKT gitu kan ada Betul, ya. betul. Ada. Begitu. Yang keenam adalah kita memiliki banyak saudara. Oh itu Ya kan? itu harus. Itu ya artinya kita banyak teman-teman sejalur. Kalau kita sendiri kan nggak mungkin, kita pasti punya teman-teman yang satu bendera, mungkin yang lain bendera varian atau klub-klub lain, mungkin shelter, mungkin Iya. kita punya chapter, kita punya core wheel dan lainnya, mungkin itulah divisi kita nanti bisa menghubungkan seperti itu. Gitu. Begitu. Om. Iya. Yang penting kita menjalin satu rahminya tetap harus dijaga ya. Om, Iya, ya? itulah antara perbedaan kenapa ada orang menanyakan apa sih perbedaan geng motor dengan Iya. anak-anak komunitas motor. Nah, tadi seperti itu. Kalau di komunitas motor kita memiliki seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau di geng motor, maaf, karena ini berjalannya adalah untuk yang tidak baik. Oh iya. Itu udah jelas. Betul, Karena betul. kekerasan yang mereka cari. Tapi kalau di anak komunitas motor, insya Allah teman-teman semua bendera, semua wadah, paguyuban itu memiliki hal-hal yang positif. Oh iya. Seperti baksos, ya kan, santunan, ya kerja-kerja bakti sosial yang kemasyarakatan, membantu-bantu, pokoknya sudah banyak melakukan seperti itu. Begitu. Jadi kegiatan-kegiatan sosial di dunia Bekes ini juga ada Om, ya? Banyak, sudah Oh. cuma tidak terlalu terekspos. Tapi Oh, gitu. kalau di grup-grup banyak nih tereksposnya, sumbangan Iya. ke sana, santunan, ya kan, pembangunan rumah ibadah, pembetulan rumah orang-orang yang sudah tidak layak pakai, gitu kan, pembersihan jalan ataupun kita ada pembetulan jalan. Banyak tuh teman-teman bikers yang di daerah Jawa Barat itu melingkari Iya, jalan iya, yang iya. kosong tuh kan, di aspal Betul. sendiri, ya kan, mandiri begitu. Terus kalau masalah untuk kegiatan dana sosial itu dari mana nih Om? Apa duit pribadi? Apa memang ada dana suntikan atau gimana gitu Om? Ya, kalau saya lihat secara internal ya mungkin ada kas ya, Oh, mungkin. Yang ada kedua ya? ada yang saweran. Oh. Yang ketiga mungkin adalah yang namanya kita ngecek gitu ya. Oh, ngecek, iya. Mungkin kalau kita meminta sumbangan untuk instansi-instansi ataupun tempat-tempat lain sepertinya udah agak berkurang, kurang ini ya, kurang mudah. Kenapa? Karena hal seperti itu biasanya yang dimiliki oleh sebuah paguyuban besar seperti ini, Indi, ataupun mereka yang sudah kuat. Oh gitu. Jadi Om sangat positif semua ya dunia Bekes itu ya Om ya. Terus urutan-urutan dalam suatu perayaan sebuah bendera itu seperti apa nih Om? Biar tahu nih urutan-urutannya seperti apa nih. Biar kita juga pengen tahu juga nih Om, langkah punakawan kita pengen tahu nih ya. Seperti apa nih Om? Oke, untuk urut-urutan sebuah perayaan ya di sebuah baker. Pada dasarnya begini Bang, secara naluriah seorang manusia. Saat pertama baru lahir itu kan bayi itu kan ini ya diakikahkan, Iya, akikah. akikah. Artinya menceritakan sebuah nama kan. Betul itu. Sama sebuah bendera dimanapun berada, dimanapun berdiri, yang pertama dilakukan adalah sebuah deklarasi. Oh gitu. Harus ngerti apa itu makna arti deklarasi. Deklarasi ini sebenarnya mencetuskan sebuah nama, mengumumkan sebuah nama kepada teman-teman khalayak bikers, teman-teman dekat bikers. Di sana ada sebuah keinginan, ada perjanjian, dan ada sebuah yang namanya deklarasi itu kan ada sumpah ya atau tujuan. Betul, yang betul, kita kan betul. sama seperti bayi baru lahir itu kan sebenarnya ada sebuah keinginan dari orang tua dan juga ada tujuannya. Benar. Kayaknya anaknya sehat, ya kan, jadi orang yang sukses, ya kan, anak yang bahagia. Sama di Bekers pun sama. Setelah mendeklarasikan, mengumumkan sebuah nama, di situ tercetus namanya ini mohon didoakan semoga langgeng, gitu. tambah member, sukses, tambah baik lagi.
Kan seperti itu, semua tujuannya baik seperti itu. Nanti kalau sudah beranjak setahun baru namanya anniversary. Ya, one system, one ST. Artinya 1 tahun ini kan baru belajar jalan. Iya, jalan. Belajar jalan. Nanti 2 tahun baru 2 tahun itu sudah baru belajar bicara. Gitu. Nah, 3 tahun ya kan sudah mau tahu. 4 tahun sudah lincah sana sini kan. Betul. Yang 5 nih pengen so tahu ngoceh, udah cerai udah tanya ini tanya itu. Dan nanti selanjutnya berjalan dengan beriringnya waktu, nanti ada yang namanya 8 tahun namanya Swindu. Swindu. Apa itu, Om? Ya 8 tahun acara biker. Gitu. Ya, nanti 9 tahun ada lagi 10 tahun, 1 dekade. 1 dekade begitu. Nah, jadi setiap bendera yang anniversary, sebelum anniversary melakukan setelah pembentukan sebuah bendera, setelah benderanya dinyatakan sudah sepakat saat pembentukannya ya, pembentukannya sepakat, sudah keinginannya bersama-sama, sudah tekad yang bulat, Betul. sudah keinginan sama-sama, sudah kompak, sudah deal, mereka nyatakan deklarasi. Nah, setelah deklarasi baru anniversary. Anniversary. Ada lagi yang namanya syukuran atau selamatan. Itu buat siapa? Syukuran buat selamatan adanya untuk di wadah, paguyuban, single factor, single rider. Itu yang benar dan baiknya. Seperti itu yang cara nalurinya yang sebaiknya seperti itu. Begitu. Tapi kadang kalau ada orang udah 3 tahun, 4 tahun deklarasi, nah kita kembali lagi. Selama 3 tahun berjalan, namanya baru hari ini dikumandangkan, kemana saja, Gitu. begitu loh. Jadi kita harus secara nalar lah, nalar aja begitu. Jadi secara bayi yang baru lahir itu yang harus diberikan ya. Kayak kita juga potong tumbang, kalau ya syukuran pertama deklarasi potong tumbangnya sama kayak bayi juga nasi kuning gitu kan. Juga secara harfiahnya seperti itu. Jadi apa ya? Kalau bahasa kita dalam sebuah adatnya kayak sakral juga. Iya, karena jadi harus nama-namanya dalam syukurannya juga gitu ya. Nasi kuning itu sebenarnya sakral bener buat mereka ya, artinya ya karena dicetuskan pertama. Kalau dulu di waktunya saya 94 ke sana, waktu pertama kali mengadakan acara namanya syukuran, itu dulu namanya haul. Haul. Iya, namanya haul ya. Haul atau acaranya kendurian nasional. Acara sama, ini perseri, cuma acaranya kendurian karena beratnya lebih kepada paguyuban. Begitu, jadi paguyuban mereka masih komunitasnya masih sedikit. Ya sama acaranya. Makan-makan, ada dangdutan juga ya. Cuma belum ada tuh datang tanda tangan sertifikat. Sekarang ada sertifikat nih. Ada sertifikat, kasih stiker begitu. Jadi apa ya? Apa ya? Bener-bener kayaknya kesannya ini apa ya, ada dangdut juga, ada acara juga. Ya namanya dulu pendirian nasional dengan haul namanya. Haul ya. Gitu ya. Sekarang udah namanya lebih enak lagi dibilang selamatan atau syukuran. Gitu. Baik lagi tuh buat ada dan paguyuban ya, dan single factor. Kalau bendera, klub, independen, komunitas itu silakan pakai dengan nama anniversary karena layak ya, harus itunya wajib lah jadi gitu ya. kita harus bisa menempatkan kata-kata itu. Betul. Om, saya sering dengar dengan bikers sejati dan brotherhood sejati. Menurut Om itu seperti apa sih, Om? Saya juga pun kurang tahu nih, Om ya. Biar kawan-kawan juga tahu nih bikers seluruh Indonesia nih, Om. Seperti apa nih, Om, menurut Om? Jadi menurut saya, kalau kata bikers itu kita harus tahu dulu arti dan maknanya. Iya. Karena bikers itu secara harfiahnya itulah pengendara, penunggang. Ya, kalau dulu zamannya di negara asalnya namanya young rider, itu penunggang muda lah. Ya, nah jadi kalau bikers sejati ya pengguna. Jadi siapa itu pengguna itu? Yang pengguna siapa aja mengendarai motor. Itu namanya bikers, karena bikers itu bicycle yaitu sepeda, bikers itu penyempurnaan dari kata sebuah motor ya. Jadilah bikers itu adalah pengguna sepeda motor. Siapa aja, bisa ibu-ibu yang berkendara motor, bisa orang yang menggunakan motor, bisa bapak-bapak, biker sendiri pun bisa, bahkan tukang ojek pun bisa, gitu kan. Bahkan teman-teman kita di ojek online pun bisa dinamakan bikers. Semua yang menggunakan kendaraan namanya bikers. Gitu. Tapi kalau kita menyimak lagi apa kata biker sejati, biker sejati itu pada dasarnya tidak pernah memilih ras suku. Kalau kata Om Indro bilang, Om Indro Warko, kalau lu bilang jadi brother sejati itu tidak pernah mengenal kelompok lu mana, kelompok lu dari mana, tapi persaudaraan lu sampai di mana. Begitu. Jadi kembali lagi, kalau lu menjadi biker sejati,
Maka lu nggak pernah ngeliat yang namanya hari gini nih, Iya. wincor lu ada berdiri rapi ada berapa, Iya. nggak pernah ngeliat pin jengkol lu ada Iya, berapa, ya kan, nggak pernah ngeliat Bener, emblem lu yang bordiran lu ada berapa banyak, jejer rapi di ropi juga nggak pernah lihat itu, Betul. nggak pernah melihat stikernya banyaknya ada berapa, yang di motor, yang di box, di helm, kadang di jendela rumah, sampai di pintu rumah pun ada. Oh gitu. Juga nggak pernah melihat CC-nya berapa, ya kan, variannya apa, klubnya apa, berasal dari mana, Betul, membernya dari mana. Baker sejati nggak pernah melihat itu, ya kan. Tapi yang dilihat adalah rasa persaudaraannya. Nanti kembali lagi, kalau sudah memiliki jiwa biker sejati, maka nanti timbulnya akan menjadi brother sejati. Itu menjiwai. Oh gitu. Apa itu brother sejati? Brother sejati adalah saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati, Betul, saling betul, mengayomi, saling mensupport, ya kan, saling berbagi sama saudara, ya kan. Jadi bukannya saat begini persaudaraan dimanfaatkan dan memanfaatkan persaudaraan, Oh iya. begitu. Betul. Jadi perasaan menjaga itu ya menjaga nama baik lah, ya kan, menjaga perasaan teman-teman baik. Benar. Kalau kita menjaga, bilang mau menjaga, kita panggil security, menjaga juga bisa. Bisa benar. Iya, tapi kan pada dasarnya inilah, makanya kalau pesan saya hari gini, kalau ada biker-bikers dan brother sejati, ini adalah ya tadi bisa menjalani itu. Kalau sudah menjalani itu, baru jiwanya tuh sudah nyetel di dia motor. Betul. Ingat, kita ini dilahirkan tidak satu darah, Iya. tidak satu bapak, Betul. tidak satu ibu. Benar. Bahkan kita lain wilayah, lain daerah. Iya betul. Tapi kenapa bisa jadi satu di dunia Bakers? Karena jiwa-jiwa kita ini ada di dunia Bakers. Kita mencintai hobi kita yang gila, hobi kita yang mahal. Kenapa sih bilang hobi ini mahal? Motor Anda kalau dilihat tuh anak Iya. bikers, ya kan? Betul. Itu aksesorisnya lebih, harganya berapa? Lampunya aja berapa harganya? Gila ya. Belum masanya. Aduh. Ya kan, belum segala aksesorisnya di stang, ya kan, handguardnya, ya kan, itu penghalang udara, spoilernya segala benar, macam, ya kan. Toanya belum, itu mahal. Jalannya pakai bensin kesana kesini, ya kan. Kalau ketemu temen ngopi, Iya. ya kan. Udah ketemu ngopi, mesti ngerokok juga kan. Itu kan dunia bakers gak dipisahkan dengan itu. Kan main Makanya ya saya Om ya. bilang, iya. Makanya saya bilang itu dunia ini hobinya mahal. Iya, Makanya nggak betul. sembarangan. Karena semuanya juga saya ngerti di dunia bakers ini tidak ada lagi yang namanya sekatan. Tidak ada lagi yang namanya gap, jarak di antara kita. Semoga sebuah perbedaan dijadikan sebuah keragaman yang mensatukan kita. Kebersamaan ya Om ya. Jadi sama, berbedanya ini dijadikan jadi satu, iya. menjadi sebuah kelengkapan, saling menutupi. Betul. Itu harus. Bukannya kalau kita merasa menjiwai seorang brother sejati, bukannya kita mencaci maki, kita Iya. menjatuhkan, kita melecehkan, bahkan kita sama teman sendiri saling gimana ya? menjaga ya? Itu tidak menjaga, ya kan? Kadang kalau di sini dibilang ada bakers yang tadi merusak suasana persaudaraan. Kalau saya bilang tadi itu oknum, hanya segelintir orang yang tidak mengerti persaudaraan seperti apa. Betul. Begitu kan? Jangankan persaudaraan itu dibuat karena berdasarkan apa? Jalan gue jauh bro, ya kan? Gue udah kemana-mana, kilometer motor gue udah sampai segini, Iya benar. ya kan? Saudara gue ini bukan itu yang dicari. Siapa yang dicari adalah silaturahminya. Bagaimana lu menjaga silaturahmi? Lu menghargai saudara lu bagaimana bisa memahami persaudaraan, begitu. Jadi persaudaraan itu simple. Jadi Om, saya juga agak sempat tertarik ya dengan dunia Gojek yang sekarang ini yang hijau-hijau itu Om. Hijau. Apa ya? Iya. Hijau kan Om itu ya. Jadi dia ini apa ya? Persaudaraannya ini kuat Om. Apalagi ada yang kecelakaan maupun dia meninggal duka atau sakit. Bener-bener ini seluruh apa? Kalau kita pikir seluruh Gojek ini dana sokongan dari pribadi ini itu sangat luar biasa. Jadi apakah ini menjadi suatu apa ya? Biker sejati gitu Om Gojek ini? Kalau saya bilang menjiwai ya, sudah menjiwai persaudaranya luar biasa. Karena saya tadi bilang biker sejati nggak cuma ngeblar terus, cuma ini perseri, jalan, touring, tapi ada sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat dan juga buat teman-teman, ya kan? Jadi nggak semuanya kita nih hura-hura, senang ini perseri, perayaan. Tapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ini memang buat
kesosialan Nah, ini. betul, Om. Saya sangat luar biasa kalau saya lagi jalan kerja nih, Iya. saya lihat ya kan apa Gojek nih ya kan sumbangan ada tuh bacanya apa tentang duka atau teman sakit. Saya pikir masalah Itulah yang namanya solidaritas tanpa nah, itu batas. dia. Makanya saya jujur ya, buat seluruh Indonesia Gojek sangat luar biasa. Tetap lah. Teman-teman ojol ya. Wah, jaga satu rahminya. ya, karena gitu. sebagian pun teman-teman saya, saudara saya pun ada yang sebagian yang mencari nafkahnya di ojol. Iya, iya. Saya merespon baik. Yang penting saya pesen buat teman-teman di ojol nih sama teman-teman bikers juga. Iya. Hindari main handphone sambil jalan Oh, berkendara. gitu Om ya. Ya, tolong contohkan disiplin berlintas yang baik di jalan ya. Jangan lawan arus, Iya, ya iya, kan? iya. Tolonglah ini dijaga karena selain Anda menjadi pelopor keselamatan berkendara, Anda membawa nyawa orang. Betul, gitu, ya kan? betul. Karena itu baik juga nantinya. Betul. Jadi harus dijaga lah ya kan untuk pengguna Gojek. Jadi tetaplah taati aturan-aturan lalu lintas. Betul. Ya, Sama-sama kita menggunakan. Nah, itu. Saya support Betul, dengan betul, pasukan ojol karena luar biasa. Dia pencari nafkah yang Benar. luar biasa. Apalagi dia mencari nafkah untuk Betul. untuk di rumah keluarga. Saya juga jujur Om, sangat luar biasa lah pengguna Gojek ini. Ya tetaplah semangat, jaga kesehatan buat pengguna Gojek. Ya tetap menjalin silaturahmi. Jangan pernah kita merasa diri kita merasa baik ya Om ya. Masih banyak kekurangan gitu Om ya. Iya. Om, dengan part kedua ini ada nggak nih Om pesan-pesan buat teman-teman bikers ini Om? Jadi menurut saya pesan-pesan itu tidak berbeda jauh dengan yang kemarin. Yang pertama, jadilah pelopor di sini keselamatan berkendara, santun di jalan. Itu Iya, yang iya. pertama. Yang kedua, selalu patuhi prokes kesehatan di saat pandemi seperti ini. Bantu pemerintah, kita jaga kesehatan semua, baik kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, dan sahabat kita. Iya. Yang ketiga, menjadi biker sejati tidak perlu harus jalan jauh, tidak perlu harus kemana-kemana, tapi menjalin silaturahmi yang baik dan komunikasi yang baik. Bagus. Kembali lagi, di bikers tidak ada yang mencapai sebuah prestasi, tapi di sini menjaga reputasi. Apa itu reputasi? Sebuah nama baik yang harus kita jaga. Kalau prestasi beda dengan kalau kita menjadi pembalap, kalau kita menjadi crosser, kalau kita ada di dunia otomotif yang memang jenjangnya ada jenjang sebuah perebutan gelar, baru itu prestasi. Kalau reputasi kita di mana harus menjaga nama baik saudara kita, nama baik bendera kita, nama baik kita sendiri, bahkan kita harus membagi antara yang dimana saudara kita harus kita jaga seluruhnya nama baik itu. Karena tadi kembali lagi di sebuah rompi kita itu ada emblem, ada wincor, ada pin. Di situ saudara kita, teman-teman kita menitipkan sebuah kehormatan, makanya kita harus jaga. Makanya kalau di jalan, kalau kita tidak disiplin berlalu lintas, maka dampaknya pun besar buat kita. Bisa kita menyusahkan orang lain, membahayakan orang lain, juga mencoreng nama baik kita sendiri sebagai bikers dan teman-teman kita sendiri. Begitu. Lalu kembali lagi di persaudaraan, silaturahmi yang baik, komunikasi yang baik dijaga. Ingat, gini hari, kalau merasa biker sejati, selesaikan permasalahan ini dengan arif dan bijaksana. Betul. Dan jangan pernah permasalahan ini kita bongkar terlalu jauh keluar. Begitu. Oke, kawan-kawan, sampai di sini dulu video kita. Insya Allah kita bisa sambungin lagi video kita sama Om Edi. Dan gua mohon pamit berdua sama Om Edi, gua Imron dan Om Edi. Terima kasih banyak dan buat kawan-kawan yang udah menyaksikan kita berdua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.